Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Seven dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan ragam aplikasi komunikasi data. 1. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses perpindahan data komputer dengan perangkat lainnya dalam bentuk data melalui media komunikasi. Dilihat dari gambar ini, ada komputer 1 sebagai pengirim media kepada komputer 2 sebagai penerima. Disinilah terjadi komunikasi antara komputer 1 dan komputer 2. Kemudian, ada 4 istilah dalam media komunikasi. Yang pertama adalah data, yang merupakan kumpulan yang diproses menjadi informasi. Yang kedua, ada sinyal yang disebut sandi elektronik. Yang ketiga, ada pengsinyalan yang merupakan penyebaran sinyal melalui media komunikasi. Yang keempat, ada transmisi, yaitu komunikasi data yang diperoleh dari proses pengsinyalan. Jika kita melakukan proses media komunikasi, maka yang dikirim merupakan data menggunakan sinyal, serta pengsinyalan lalu hasilnya itu dinamakan transmisi dari data yang diproses tadi. Selanjutnya, tentang transmisi data. Media transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu media kabel dan non-kabel. Media kabel dapat mengendalikan gelombang dalam jalur fisik. Kapan penerima data? Contohnya fiber optik. Sedangkan media non-kabel yang mentransmisikan gelombang namun tidak dapat mengendalikannya. Contohnya perambatan di udara. Baik, kita lanjut ke model komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data simplex atau juga disebut satu arah. Di gambar berikut menjelaskan bahwa adanya data yang ditransmisikan ke satu arah yang berarti satu sebagai transmitter, yang satu lagi sebagai receiver. Di gambar ini mainframe sebagai transmitter dan monitor TV sebagai penerima. Jadilah gambar di televisi. Yang kedua adalah komunikasi data F-duplex. Pada gambar di atas menjelaskan bahwa data yang ditransmisikan kedua arah serta waktu yang diperlukan untuk mengganti arah transfer data secara bergantian. Pada gambar ini, stadion 1 mengirimkan data ke stadion 2, lalu bergantian stadion 2 mengirimkan kembali data ke stadion 1, biasanya seperti chattingan di WhatsApp. Kita lanjut pada komunikasi data full duplex. Pada gambar ini menjelaskan bahwa data ditransmisikan secara bersamaan, jadi stadion 1 dan stadion 2 menyampaikan data pada waktu yang sama seperti bertelepon. Pada komunikasi data, jenis data dapat ditransmisikan dalam bentuk analog seperti video, gambar, dan dalam bentuk data digital, contohnya teks atau karakter. Baiklah, kita masuk pada model sistem komunikasi. Yang pertama itu adalah offline communication system. Sistem ini akan mengirimkan data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, namun tidak langsung diproses oleh center processing unit. Yang kedua adalah online communication system. Yang terbagi ada real-time system. Sistem pengolahan ini membutuhkan tingkat transaksi dan tingkat kecepatan yang tinggi. Dapat dilihat dari gambar, pengolahan data dapat diproses langsung oleh CPU dengan bantuan modem. Baiklah, selanjutnya dalam bentuk byte processing system. Dari gambar di atas, kita lihat adanya teknik pengolahan data yang diawali dengan penumpukan data lalu dikelompokkan. Itulah yang disebut byte. Setelah itu, data langsung diproses CPU dan diperoleh file output. Adapun lagi dalam bentuk time sharing system, dari gambar ini dapat dilihat bahwa sistem ini menggunakan beberapa terminal atau pemakaian dalam satu waktu.
Yang terakhir ini dalam bentuk distribut data, processing konsisten pada gambar ini dapat kita lihat komputer utama. Secara geografis dapat dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, lalu setiap komputer yang dibagikan dapat memproses data secara mandiri dan dapat berhubungan dengan komputer lain. Lalu apa saja komponen-komponen komunikasi data? Seperti gambar di atas, ada sender yang berfungsi untuk mengirimkan data seperti HP. Yang kedua ada receiver, tentunya untuk menerima data, biasanya dalam bentuk komputer, HP, dan lain-lain. Lalu komponen lain ada data, yaitu informasi berupa video, suara, dan sebagainya. Selanjutnya ada media pengiriman seperti kabel, dan terakhir ada protokol, yaitu aturan yang disepakati untuk dapat berkomunikasi. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh email dan mesin ATM. Yang pertama itu adalah email. Email ini merupakan pengaplikasian sistem F-duplik di saat pengirim menulis surat dan mengirim melalui server dan internet penerima, maka penerima juga dapat membalas email dengan server dan internet yang digunakan secara bergantian. Yang kedua adalah mesin ATM. Sistem yang digunakan mesin ATM adalah sistem F-duplik dan real-time system. Cara kerjanya saat stadion 1 mengirim pesan dengan pemasukan kartu dan sandi ke ATM, maka akan diterima stadion 2. Setelah data diproses, maka akan keluar sesuai perintah nasabah. Misalnya, menarik uang tunai. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.